pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan belajar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami pelajaran pagi ini. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk materi kita pada hari ini, di catatan terakhir, di catatan kedua kita, judulnya itu menerapkan hidup rukun di mana saja anak-anak? Ya, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca ayat di Alkitab. Anak-anak boleh mengikutinya di dalam hati saja ya. Kejadian pasal 37 ayat 18 sampai 36. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ini adalah cerita Yusuf ya anak-anak. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan ini, "Kami dapati silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Iya anak-anak, itu tadi pembacaan kitab kita ya, firman Tuhan.
Nah, kita masuk ke materi, yaitu jika kita menjaga kerukunan anak-anak di sekolah, maka apa yang terjadi anak-anak? Bisa belajar dengan tenang ya. Menjaga kerukunan di sekolah contohnya yaitu meminjamkan buku kepada siapa? Kepada teman. Nah, sikap hidup menjaga kerukunan di keluarga adalah saling apa anak-anak? Saling membantu. Ya, anak-anak bisa mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, cara menjaga kerukunan di lingkungan contohnya apa? Ikut membersihkan lingkungan sesuai dengan kemampuan. Menolong orang lain yang membutuhkan apa kita anak-anak? Pertolongan kita ya. Kita bisa ikut. Perbuatan yang paling baik dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah apa anak-anak? Betul, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Biasanya tempat sampah sudah ada pilihannya di situ ya, sampah organik dan anorganik. Jadi anak-anak tinggal pilih mau membuang sampah di sebelah mananya. Nah, anak-anak, kedamaian dan keharmonisan dapat tercipta apabila semua penduduknya menerapkan apa anak-anak? Hidup rukun, ya. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan demikian anak-anak, ikutin ibu bersama-sama ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat siapa? Melihat Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak, God bless you.